Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, di alam semesta ke-6 sendiri, Goku masih sedang melanjutkan latihannya. Goku mengakui meskipun dia sudah menjadi dewa kehancuran, tapi perbedaan kekuatannya dan Pados masih terbilang jauh. Goku pun memuji Pados sebagai wanita yang sangat tangguh. Pados minta Goku untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, Pados minta Goku untuk memikirkan sisi baiknya, yaitu Goku sudah berkembang cukup jauh sebagai dewa kehancuran dalam beberapa bulan terakhir. Goku pun menyadari hal itu. Meskipun belum sempurna, tapi setidaknya dia bisa berjuang tanpa menghancurkan segala sesuatu tanpa kehilangan kendali. Awalnya, dia sudah nggak bisa mengendalikan tubuh dan kekuatannya sering habis. Goku udah nggak bisa menerima hantaman tanpa menyebabkan kehancuran mengerikan dan bahkan menyakiti dirinya sendiri. Pados bilang meskipun Goku sudah bisa mengendalikan kekuatannya, tapi masih ada besar berapa banyak yang bisa Goku lepaskan dalam pertempuran. Jika Goku melebihi ini dan masih belum mengendalikan sepenuhnya kekuatan dewa, maka bisa menyebabkan bencana besar di alam semesta. Goku pun kembali semangat dan akan terus melakukan yang terbaik. Mendengar itu, Pados sangat senang dan inilah waktunya istirahat bagi mereka. Istirahat juga nggak kalah penting karena dapat bermanfaat untuk kemajuan seseorang. Dan karena Goku sudah berhasil mengendalikan kekuatannya secara minimal, maka Pados mengajak Goku untuk berkeliling alam semesta. Pados menawarkan kemana Goku ingin pergi. Dengan sangat semangat, Goku bilang dia ingin sekali melawan Hit bukan obat nyamuk, juga berkunjung ke planet para Saiyan. Pados bilang dia pikir menghadapi Hit bukanlah ide yang baik, karena Goku sudah meningkatkan kekuatannya secara besar dan pastinya hanya akan jadi tantangan yang mengecewakan. Dan masih ada kemungkinan pertempuran akan keluar yang membuat Goku bisa saja menghancurkan universe dengan kekuatan barunya. Tapi mendatangi planet para Saiyan mungkin adalah ide yang paling baik untuk saat ini. Goku paham dia pun gak akan senang kalau nggak bisa mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Jadi dalam hal ini Goku ingin pergi ke planet Sadala. Goku telah menghabiskan waktu hidupnya di bumi. Dengan begitu Goku bakal sangat bosan jika dia harus pergi ke bumi di alam semesta ini. Oleh karena itu Pados minta Goku untuk istirahat dan besok mereka akan berangkat. Keesokan harinya, Goku dan Pados sampai di planet Sadala. Goku cukup terkesan karena dia baru tahu kalau peradaban Saiyan rupanya sangat maju. Pados menjelaskan hal itu tidak selalu terjadi, karena planet Sadala sudah mengalami banyak konflik, tapi dalam dekade terakhir telah banyak berkembang. Dan hari ini, katanya planet Sadala adalah planet yang paling beradab di alam semesta ke-6. Tapi balik lagi, siapa yang Goku tanyakan, bahkan yang paling penting sekalipun. Goku sontak nggak paham dan penasaran apa yang sebenarnya yang dimaksud. Pados bilang ada beberapa alasan, tapi yang paling berpengaruh, Saiyan adalah kekuatan keteraturan terbesar di semesta ini. Di antara semua alien yang memberikan pelayanan dan keamanan di semesta ke-6, Saiyan merupakan ras yang paling berpengaruh. Nah, Pados menyamakan Saiyan Sadala seperti Galactic Patrol yang ada di semesta ke-7. Mereka memiliki tugas yang sama, yaitu melindungi angkasa dari masing-masing semesta. Goku pun mengerti karena Cabba pernah mengatakan kalau Saiyan di semesta ini adalah pahlawan. Kemudian para Saiyan melihat kedatangan Goku dan Pados. Goku sampai penasaran kenapa mereka melihatnya seperti itu. Pados menyadari saat ini kita mungkin sedang ada di daerah terlarang, yaitu tempat bangsawan para Saiyan. Dan tiba-tiba aja pasukan Saiyan datang menghadang mereka. Seseorang menanyakan siapa Goku dan Pados serta apa tujuan mereka datang ke sini. Goku bilang kedatangannya ke sini cuma ingin melihat Cabba, Caulifla, dan Kale. Saiyan itu menolak dan makin penasaran untuk apa Goku mencari kapten mereka. Bahkan dia menyebut Caulifla dan Kale adalah seorang bandit di planet ini. Mendengar itu, Goku pun jadi bingung kenapa mereka disebut sebagai bandit. Tiba-tiba seseorang meminta pasukan Saiyan untuk berhenti. Ternyata orang tersebut adalah Cabba. Nggak cuma itu, Cabba ternyata adalah kapten bagi para Saiyan dan semua pasukan tunduk kepadanya. Cabba bilang kalau Goku dan Pados adalah teman-temannya. Jadi dia minta pasukannya untuk pergi dan biarkan dia yang mengurus semua ini. Cabba menanyakan apa yang membuat Pados dan Goku ke tempat ini. Dia juga penasaran kemana Champa dan kenapa Vegeta nggak diajak. Goku menjelaskan ceritanya sudah berlangsung sangat panjang. Tapi simpelnya, Champa nggak bisa menjalankan tugasnya sebagai dewa kehancuran yang baik. Jadi Goku lah yang dipilih oleh Geno untuk menggantikan Champa menjadi dewa kehancuran. Mendengar itu, sontak saja buat Cabba sangat terkejut. Goku benar-benar telah jadi dewa kehancuran berikut dengan pakaiannya juga. Goku jadi bingung kenapa Cabba malah terkejut seperti itu.
Chaba menanyakan apakah kedatangan Goku ke sini adalah untuk menghancurkan planet Sadala. Goku menjawab kedatangannya ke sini cuma ingin melihat Chaba serta mengetahui sedikit tentang planet para Saiyan. Chaba pun sangat lega mendengar itu. Lalu Chaba juga akan memperkenalkan Goku dengan Raja Saiyan mereka. Chaba yakin Raja akan senang karena bisa dikunjungi oleh dewa sebenarnya seperti Goku. Goku pun setuju dan minta Chaba untuk mengantarkan mereka. Gak lama kemudian, sampailah mereka di istana Raja Sadala. Semua pasukan langsung memberi hormat pada mereka hingga membuat Goku kaget. Pasalnya, Goku nggak menyangka kalau Chaba sangat dihargai di planetnya sendiri. Chaba menjelaskan jabatannya di sini adalah sebagai Kapten Elit Sadala. Chaba dianggap sebagai prajurit nomor 1 di semua pasukan Saiyan. Katanya nggak ada seorang pun di seluruh pasukan yang memiliki wewenang lebih banyak daripada Chaba kecuali sang raja sendiri. Lalu, Goku juga menanyakan bagaimana kondisi Caulifla dan juga Kale. Chaba mengatakan agar Goku tidak menyebutkan nama mereka di tempat ini. Hal itu sangatlah dilarang dan Chaba akan menjelaskannya nanti. Goku pun mengerti dan gak lama kemudian sampailah mereka di pintu masuk. Chaba menjelaskan di depan mereka adalah ruang tahta di mana tempat sang raja berada. Dan Chaba akan segera ngasih tahu raja tentang kedatangan Goku dan Pados. Kemudian Chaba menghampiri raja dan ngasih tahu tentang kedatangan dewa semesta mereka. Mendengar nama Goku sontak saja buat raja penasaran karena yang dia tahu dewa kehancurannya adalah Champa. Jadi Chaba pun menjelaskan lagi bahwa Goku adalah dewa kehancuran yang baru. Raja pun jadi penasaran dan mempersilahkan mereka untuk segera masuk. Di saat Goku dan Pados masuk, raja segera turun dan datang menghampiri mereka. Dia langsung bersujud dan sangat menghormati Goku. Dia juga bertanya apakah dia berhutang kehormatan dengan kedatangan Goku. Goku minta Raja Sadala untuk tidak bersikap seperti itu. Dia cuma ingin mengunjungi tempat ini, ditambah Goku bilang kalau dia sama dari bangsa Saiyan. Pados sontak kesal, semua latihan mental yang dilakukan Goku dalam menjadi dewa kehancuran nampaknya tidak membuahkan hasil. Karena Goku selalu bersikap biasa dan tidak memiliki wibawa sebagai dewa kehancuran. Bahkan Raja Sadala saja bingung kenapa reaksi seorang dewa kehancuran malah seperti itu. Kemudian Goku terkejut melihat wajah Raja Sadala yang katanya mirip seperti Vegeta. Mendengar itu, Raja Sadala sontak teringat kalau Chaba pernah menceritakan Vegeta kepadanya. Chaba pun membenarkan hal itu. Dia juga mengatakan kalau Goku adalah rival terkuatnya Vegeta. Dari situlah Raja baru tahu kalau Saiyan dari semesta ketujuh kini menjadi dewa mereka. Dia penasaran apa sebenarnya yang menarik pada Goku. Goku pun bilang dia sendiri nggak tahu kenapa dirinya dipilih jadi dewa. Setelah itu, Raja Sadala mengundang Goku untuk ikut pesta bersamanya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang alam semesta ketujuh. Meskipun Chaba sudah menceritakannya, tapi Raja yakin Goku punya lebih banyak cerita yang bisa diberikan. Namun, Goku menolaknya karena dia sedang ada dalam masa hukuman saat ini. Mendengar itu, sontak buat Raja penasaran kenapa seorang dewa bisa dihukum juga. Pados menjelaskan selama pelatihannya, Goku tidak mematuhi beberapa nasihat dan menjadi sangat ceroboh. Karena hal ini, kekuatannya menjadi rusak dan Goku menghancurkan sebagian besar alam semesta. Dan untuk memperbaiki kekacauannya, Pados harus kembali ke masa lalu. Jadi, Pados memberi hukuman pada Goku untuk tidak makan selama 1 bulan. Karena Goku sekarang adalah dewa, jadi nggak makan pun Goku nggak bakalan mati. Ditambah, kondisi mortal dan mentalnya masih membuat Goku sering lapar. Jadi, hukuman seperti ini sangat cocok untuk melatih rasa lapar Goku. Raja Sadala sontak terkejut lagi dan gak menyangka sebagian alam semesta dihancurkan karena kurangnya kontrol. Jadi, dia yang penasaran dengan kekuatan Goku menantang Goku untuk bertarung melawannya. Sontak saja, Pados, Goku, dan Chaba sangat tidak menyangka dengan pernyataan itu. Tapi, sebagai maniak bertarung, Goku pun menerima tantangan itu. Jadi, Raja Sadala mengajaknya pergi jauh ke gurun wilayah luas di planet ini yang jauh dari kota. Goku dan Raja Sadala pun telah bersiap-siap yang kini disaksikan oleh Pados dan Chaba. Chaba menyadari meskipun mereka bertarung di tempat yang terpencil, tapi dia ragu dampaknya nggak akan mempengaruhi planet ini. Karena yang dia tahu, kekuatan Goku dan Raja Sadala sangatlah besar. Jadi, Pados pun menciptakan sebuah pelindung agar kekuatan mereka tidak menyebar sampai keluar. Dia juga mengatakan energi mereka nggak bakalan kerasa serta tidak akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dari pasukan atau siapapun. Singkatnya, mereka semua berada di luar radar. Goku pun sangat senang dengan bantuan Pados mereka bisa mengerahkan semua kekuatan tanpa khawatir apapun. Begitupun dengan Raja Sadala yang sangat semangat dan segera membuka jubahnya.
Chaba sungguh penasaran apa sebenarnya yang dipikirkan Raja Sedala sampai harus menantang Goku. Pados ngejelasin semuanya kembali pada sifat alami masing-masing. Saiyan dikenal sangat maniak dalam bertarung dan begitupun dengan Raja Sedala yang selalu ingin melawan orang yang kuat. Jadi Pados yang penasaran nanya pada Chaba apakah Raja Sedala memiliki kekuatan yang hebat. Chaba bilang Raja Sedala adalah Saiyan terkuat yang pernah hidup di universe ke-6. Bertahun-tahun yang lalu, pasukan yang sangat kuat menyerang Sedala. Mereka begitu tidak kenal lelah, bahkan pasukan Saiyan pun tidak mampu melawan mereka. Itu adalah pembantaian yang sangat keji. Tapi, seorang anak yang luar biasa kuatnya berdiri sendirian di antara barisan musuh dan menyingkirkan mereka semua. Gak lain, anak itu adalah Krista atau Raja Sedala sekarang. Mendengar itu, Pados pun sangat kagum dengan cerita tersebut. Dan sejak saat itu, dia menjadi raja yang hebat dan berkat dia, Sedala berubah dari planet biasa-biasa saja dengan orang yang barbar menjadi seperti sekarang ini. Raja Krista mungkin adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada ras Saiyan. Meski begitu, Pados bilang proses Sedala ini memakan waktu berabad-abad bukan? Dan orang Saiyan tidak hidup selama itu. Chaba mengatakan Raja Sedala itu adalah orang yang sangat istimewa. Bertahun-tahun yang lalu, dalam keinginannya untuk melindungi Sedala selamanya, dia mengetahui tentang bola naga dan pergi ke planet Namek untuk menggunakannya. Dia meminta naga itu untuk menjadikannya abadi. Sejak itu, Raja Krista telah memerintah dan melindungi Sedala selama sekitar 1000 tahun dari sekarang. Pados membalas, jadi orang yang mereka bicarakan sekarang adalah Saiyan yang sangat kuat sejak muda. Dan sekarang sudah berusia ribuan tahun. Pados menyangka Raja Sedala pasti adalah orang yang sangat terkenal. Meski begitu, Chaba khawatir karena lawan Raja Sedala sekarang adalah Goku sang dewa kehancuran. Meskipun Raja kuat, tapi dia nggak bisa mengukur kekuatannya dengan Goku. Dan bisa saja Raja Sedala mungkin bakalan kalah. Namun, Pados membantah hal tersebut. Dia bilang Goku belum menguasai semua kekuatannya sebagai dewa kehancuran. Jadi, Goku nggak bisa menggunakan banyak kekuatan dewa dan parahnya Goku mungkin bakal kehilangan kendali. Itu berarti Goku memiliki kekurangan yang terlihat dan Krista bisa manfaatkan ini untuk meraih kemenangan. Kemudian, nampaklah benturan kekuatan besar yang berada di dalam pelindung itu. Ternyata, Goku dan Krista lagi ngeden dengan keras. Setelah itu, mereka saling melakukan serangan sengit. Goku mampu menahan tendangan Krista dengan mudah. Begitupun sebaliknya, Krista dapat menghindari pukulan Goku. Melihat tingginya kecepatan mereka, Chaba saja sampai nggak bisa melihat pergerakan mereka. Selain itu, Chaba juga mengakui hantaman kekuatan mereka sangatlah dahsyat. Chaba dapat merasakannya dan membuat seluruh tubuhnya sampai merinding. Kemudian, Goku menahan lagi tendangannya yang membuat Goku sampai mental. Di saat Krista menyerang lagi, Goku sontak menghilang. Tapi, Krista terus menggencarkan serangan yang membuat Goku harus ekstra untuk menghindar. Chaba sontak kagum karena Krista mampu membuat Goku hanya bertahan saja. Goku mengakui kekuatan Krista jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan. Dan dia merasa kekuatannya mungkin setara dengan Super Saiyan 3 atau lebih. Tiba-tiba, Krista melancarkan pukulannya yang tepat mengenai dada Goku. Di saat Goku lengah, tiba-tiba Krista menghilang dan muncul di belakang Goku. Untung aja Goku dapat menghindari tendangan Maikinya. Tapi Goku pun masih nggak bisa mengenai pukulannya sedikit pun. Sebaliknya, Krista muncul tiba-tiba dan berhasil menghajar Goku dengan keras. Kemudian, Krista menahan laser Goku lalu menghancurkannya dengan sangat begitu cool. Dia pun sudah menyadari kalau Goku akan muncul di belakangnya. Maka dari itu, Krista kembali melancarkan tendangan keras yang tepat mengenai perut Goku. Goku sampai nggak menyangka padahal dia sudah berteleportasi ke titik butanya. Tapi, kenapa Krista masih bisa tahu? Tiba-tiba, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Krista kembali muncul di belakang Goku. Dia menciptakan sebuah laser yang sontak mengenai Goku dengan ganas. Goku langsung tersetrum dan merasa tubuhnya sangat kesakitan. Hingga akhirnya terjadilah ledakan yang besar. Kemudian Krista menciptakan bola laser dan menegaskan kalau dia bakal mengakhiri pertarungan ini. Goku menyadari laser itu adalah kekuatan penghancur. Tiba-tiba Krista sudah muncul di depan Goku. Goku yang gak bisa menghindar sontak terkena hingga menciptakan ledakan yang super dahsyat memenuhi pelindung itu. Chaba terkejut karena dia belum pernah melihat Raja Krista menggunakan kekuatan sebanyak ini dalam serangan tunggal. Jika Goku terkena, mungkin saja Goku sudah mati. Namun, Pados minta Chaba untuk tidak khawatir. Dan nampaklah dari serangan tadi sampai menciptakan lubang yang sangat besar. Namun, Krista melihat ke atas yang ternyata Goku masih hidup.
Bahkan saat ini dia telah menggunakan perubahan terkuatnya, yaitu Ultra Instinct Master. Krista menyadari meskipun Goku telah berubah, tapi perubahan itu bukanlah seperti perubahan para Saiyan. Goku menjelaskan inilah bentuk Ultra Instinct yang dimiliki oleh Angel dan bahkan tidak banyak dewa kehancuran yang bisa menguasainya. Krista sontak teringat lagi karena Cabba juga pernah menceritakan tentang Goku yang berubah jadi Ultra Instinct di turnamen kekuasaan. Jadi Krista kembali menyerang untuk melihat seperti apakah hebatnya kekuatan Goku. Nampak kini Goku dapat menghindari pukulan Krista. Begitupun dengan pukulan bertubi-tubi yang dia lancarkan. Cabba penasaran kenapa Goku sampai sejauh ini harus menggunakan Ultra Instinct. Bukankah yang dia tahu kekuatan itu memiliki resiko yang besar bagi tubuh Goku? Pados menjelaskan saat di turnamen kekuasaan Goku masihlah mortal. Dan tubuhnya nggak bisa bertahan hanya dengan tubuh manusia biasanya. Tapi sekarang setelah Goku menjadi dewa, tubuh Goku menjadi sangat baik dan itu nggak bakal jadi masalah lagi. Meski begitu, katanya masih ada satu masalah lain, yaitu jika Goku berlebihan dan terlalu banyak melepaskan kekuatan, Goku mungkin bakal kehilangan kendali. Untuk saat ini, Goku masih menggunakannya dengan aman. Bahkan lebih kurang dari yang Goku lakukan pada Jiren di turnamen. Tapi garisnya mulai sangat tipis. Goku pun menyadari hal yang sama. Dia nggak boleh meningkatkan kekuatannya lebih dari ini agar dia nggak kehilangan kendali. Meski begitu, Goku sangat ingin menang. Goku pun langsung melancarkan tonjokannya yang tepat mengenai Krista. Bahkan saking kerasnya pukulan itu membuat Krista sampai mental melayang jauh. Setelah itu dia pun sontak memuntahkan banyak darah. Krista menyadari bukan cuma pertahanannya yang meningkat, tapi serangannya juga luar biasa kuat. Jadi Krista mengakui kekuatan Ultra Instinct sangatlah tangguh. Tiba-tiba Goku muncul di belakangnya dan menegaskan inilah akhir dari pertarungan mereka. Tapi di saat Goku melancarkan pukulannya, tiba-tiba Krista menghindar tanpa sepengetahuan Goku. Saat ini Krista pun telah melapisi tangannya dengan sebuah energi. Kemudian Krista balik memukulnya yang ketika Goku menghindar, tiba-tiba Goku malah terkena pukulan itu. Goku pun sampai terpental dan menghantam tanah. Bahkan Goku menerima luka yang membuat keningnya berdarah. Cabba sontak penasaran teknik apa sebenarnya yang digunakan oleh Krista. Pados menyadari pukulan yang dilakukan Krista jauh lebih kuat dari pukulan-pukulan dia sebelumnya. Goku pun merasakan hal yang sama. Dia berpikir harusnya sudah menghindari pukulan Krista tadi. Tapi kenapa dia masih kena juga? Lalu Goku melihat ke arahnya yang ternyata Krista telah berubah. Cabba pun baru tahu kalau Krista ternyata bisa berubah juga. Tapi yang buat mereka penasaran, bentuk ini tidak seperti Super Saiyan. Pados berpendapat prajurit seperti Krista yang memiliki masa lalu luar biasa sepertinya memiliki kekuatan tersembunyi. Goku menyadari dia seperti pernah merasakan kekuatan seperti itu. Artinya itu adalah kekuatan kemarahan dan Goku merasa segalanya sekarang akan jadi sangat serius. Kemudian Krista langsung menyerang dengan ganas. Dia terlihat seperti monster Ojaru yang berteriak sangat keras. Melihat Goku hanya melongo, Cabba minta Goku untuk tidak diam saja. Lalu terjadilah ledakan yang sangat besar yang menggetarkan seisi planet itu. Bahkan dampaknya membuat Cabba akan terpental. Dia sampai penasaran kenapa pertarungan persahabatan bisa seperti ini. Pados bilang tampaknya semua Saiyan memperlakukan setiap pertarungan dengan cara yang sama. Tiba-tiba semua orang dibuat kaget melihat ekspresi Goku berubah. Matanya nampak sangat kejam seperti Goku dalam versi jahat. Dan benar saja, Goku telah menjadi jahat dan bersiap untuk menghancurkan planet ini. Tapi kemudian, Pados menyadarkan Goku yang membuat Goku kembali pada kondisi biasa lagi. Goku sontak penasaran apa yang terjadi pada dirinya. Pados menjelaskan Goku telah kehilangan kendalinya lagi. Karena Goku telah meningkatkan aura ki-nya saat Krista memukulnya. Selain itu, Pados menyadari dengan tingkat kekuatan Goku seharusnya dia bisa menangkis serangan Krista. Tapi Goku malah sampai kewalahan dan harus meningkatkan aura ki-nya untuk menghindari serangan Krista dan membuat Goku hilang kendali. Hal itu membuat Pados kagum karena Krista memiliki kekuatan yang sangat spesial. Setelah itu, Goku dan yang lainnya pun kembali ke istana. Goku menyampaikan kalau dia sangat senang bisa bertarung dengan Krista. Dan pada pertarungan mereka berikutnya, Goku minta Krista untuk tidak menahan diri lagi. Goku juga penasaran dengan kekuatan sehebat itu, kenapa Krista tidak ikut dalam turnamen kekuasaan. Krista bilang dia sudah berjanji untuk melindungi planet ini. Jadi itulah sebabnya dia nggak bisa meninggalkan planet ini. Setelah itu, Goku minta Cabba untuk mengantarkannya menemui Caulifla dan juga Kale. Sontak saja Cabba sangat panik kenapa Goku menyebutkan nama mereka lagi di tempat ini.
Krista mengatakan agar Chaba nggak usah khawatir karena Goku tidak ada hubungannya dengan konflik internal mereka. Jadi dia nggak keberatan agar Chaba mengantarkan Goku pada Kel dan Caulifla. Di sini Krista juga mengatakan kalau Kel adalah anaknya. Jadi dia berharap agar mereka bisa menyadarkan Kel supaya balik ke istana. Sontak saja Goku sangat terkejut ternyata Kel adalah anak dari Raja Sadala. Lalu apakah Caulifla yang membuat Kel sampai kabur dari istana? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.